Coba pikirkan, di hampir semua tempat di dunia, kamu bisa meminum secangkir kopi. Tapi bagaimana kopi bisa menjadi begitu populer di antara kita manusia? Dan apa yang dibutuhkan kopi untuk berubah dari biji menjadi secangkir minuman lezat di atas meja kita? Oke, ini Carla. Dia berasal dari keluarga Brasil yang memiliki salah satu perkebunan kopi tersukses di dunia. Dia akan mengajak kita berkeliling kebun dan memberi kita gambaran di balik layar tentang proses produksi kopi. Ngomong-ngomong, apa kamu tahu apa itu kopi? Kopi adalah buah, tumbuh di semak berukuran sedang yang dikenal sebagai tanaman coffea. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, buahnya sendiri disebut cherry karena berwarna merah. Carla adalah bagian dari tim yang memetik cherry ini dengan tangan karena buah ini matang dengan kecepatan yang berbeda. Dia berkeliling dengan keranjang besar buatan tangan dan memetik hingga 25 kg cherry setiap hari. Setelah memetik cherry sepanjang pagi, dia akan berhenti sejenak untuk makan sesuatu yang manis dan menikmati secangkir kopi pertamanya hari itu. Carla, seperti aku dan mungkin juga kamu, termasuk dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang gemar minum kopi. Itu berarti kita punya kesamaan. Seru kan? Carla akan meminum kopinya sambil duduk di balkon nyaman yang menghadap ke pegunungan Minas Gerais yang indah. Ini adalah salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Brasil. Perkebunan keluarganya menghasilkan biji kopi Arabica. Ini adalah biji kopi yang biasanya dijual di kedai kopi khusus setempat. Biji kopi ini merupakan biji kopi berkualitas tinggi dengan rasa yang lebih kaya dibandingkan varietas Robusta. Biji kopi Arabica biasanya ditemukan di ketinggian 1220 meter. Untuk bisa tumbuh subur, biji kopi Arabica harus tumbuh di dataran tinggi dan iklim yang lebih kering. Untungnya, perkebunan Carla memiliki semua yang dibutuhkan biji Arabica untuk menghasilkan kopi yang fantastis dan lezat. Dataran tinggi memungkinkan kopi memiliki rasa yang lebih kaya karena oksigen di daerah ini lebih sedikit dan butuh waktu lebih lama bagi tanaman kopi untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai pencinta kopi, Carla suka mencoba berbagai jenis kopi yang berbeda setiap minggunya. Dia membeli dari produsen lain di seluruh dunia. Di dapurnya ada kopi dari Uganda, Ethiopia, Indonesia, Guatemala, dan daerah lain di Brasil. Bagaimanapun, setiap daerah menghasilkan kopi dengan cita rasa yang unik. Oh iya, metode penyeduhan juga memengaruhi rasa. Tapi, kita akan lakukan pencicipannya nanti. Keluarga Carla mulai merambah bisnis kopi pada abad ke-20. Kenapa rasanya sudah lama sekali ya? Tapi, kopi itu sendiri jauh lebih tua dari itu. Kopi ditemukan di Ethiopia pada abad ke-15. Setelah orang Ethiopia mulai menyeduhnya dan menemukan bahwa minuman ini bisa memberi energi, mereka mulai menjual komoditas ini ke negara-negara terdekat. Tidak diketahui siapa yang menemukan kopi, tapi ada legenda yang mengatakan bahwa orang itu adalah seorang penggembala kambing di gunung. Dia memperhatikan bahwa kambing-kambingnya memakan buah ceri merah yang membuat hewan-hewan itu lebih berenergi, dan dia memutuskan untuk mencobanya sendiri. Baru sekitar abad ke-17, kopi mencapai Eropa melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Belanda. Mereka mendirikan kedai kopi pertama di Eropa. Mereka berbasis di Amsterdam. Namun setelah itu, budaya kopi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia barat. Saat ini, konsumen kopi terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Di kota New York saja, ada jutaan peminum kopi setiap harinya. Oke, kembali ke kebun Carla. Tahap produksi kopi selanjutnya diperlukan untuk mengeluarkan biji kopi dari buah cerinya. Produsen harus melakukannya dengan tidak mengorbankan cita rasa kopi. Jadi ada 2 cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah proses yang disebut pencucian, seperti yang dilakukan Carla dan lainnya dikenal sebagai proses alami. Setelah memetik ceri, Carla mencuci biji kopi seperti yang diajarkan oleh kakek buyutnya. Pertama, dia akan memasukkan ceri ke dalam mesin giling basah. Mesin ini akan memisahkan benih alias biji kopinya dari buahnya. Air adalah bagian penting dari proses ini.
karena akan membantu memisahkan biji kopi yang baik dari yang buruk berdasarkan kepadatannya. Biji kopi yang matang lebih berat, sehingga akan tenggelam ke dasar. Biji kopi yang sudah dicuci akan mempertahankan semua karakteristik aslinya, memberikan rasa yang lebih kuat di mulut. Kemudian, biji kopi perlu difermentasi selama 1 atau 2 hari. Sama seperti keju atau coklat, ini adalah bagian di mana kopi akan mendapatkan rasa yang kaya dan kompleks. Beberapa perkebunan akan memfermentasi biji kopi selama lebih dari 30 hari. Inilah yang disebut proses alami. Kalau memilih kopi yang telah melalui proses ini, kamu akan mendapatkan biji kopi yang sangat terfermentasi dengan rasa yang hampir seperti keju. Tapi bukan dalam arti yang buruk ya. Nah, ingat kan, tadi aku bilang kalau perkebunan kopi terbaik terletak di daerah yang beriklim kering? Itu karena Carla harus membiarkan beberapa ton kopi mengering di udara terbuka sebelum dia melanjutkan prosesnya. Dan biji kopi itu pun belum siap untuk dikonsumsi. Butuh waktu 3 minggu bagi biji kopi untuk bisa mengering. Dan Carla akan membolak-baliknya secara teratur agar semua biji kopi dapat mengering secara merata. Terakhir, biji kopi akan masuk ke tahap pemanggangan. Inilah saatnya kopi dimasak atau mungkin lebih tepatnya dipanggang. Setiap kali masuk ke kedai kopi, kamu pasti lihat biji kopi berwarna coklat, bukan? Itu bukan warna aslinya. Biji kopi biasanya berwarna kehijauan dan berubah menjadi coklat hanya selama proses pemanggangan. Bisa dikatakan bahwa memanggang kopi adalah sebuah ilmu yang membutuhkan ketelitian. Biji kopi dipanggang pada suhu yang sangat tinggi, mulai dari 180 hingga 250 derajat Celcius. Sehingga pemanggang harus sangat berhati-hati agar tidak memanggang secara berlebihan dan membuat semuanya hangus. Karena setengah kilo kopi mentah bisa mencapai harga $20. Pemanggangan sebisa mungkin tidak salah. Kalau kamu melihat ada kopi light roast, ingatlah bahwa proses ini menonjolkan jejak rasa manis dan aroma bunga. Sementara kopi yang dipanggang gelap atau dark roast akan memberikan sentuhan rasa yang lebih nyoklat. Beberapa negara sengaja memanggang biji kopi mereka secara berlebihan, tapi ini adalah pilihan budaya. Orang Italia menyukai hasil pemanggangan yang sangat gelap. Sehingga tidak jarang di kedai kopi lokal mereka, kamu akan mencicipi espresso yang hampir gosong. Tapi hey, kecintaan orang Italia pada kopi yang kuatlah yang menghasilkan mocha pot. Mocha pot diciptakan sekitar tahun 1933, dan ini seperti mesin espresso mini. Ini adalah metode penyeduhan rumahan yang memungkinkan kamu menikmati minuman yang mirip dengan espresso, namun dalam versi yang lebih encer. Tidak semua produsen kopi memanggang kopinya sendiri. Banyak perkebunan yang menjual biji kopi hijaunya ke tempat pemanggangan kopi di seluruh dunia. Dan mungkin kedai kopi lokal favoritmu juga memanggang kopi sendiri, jadi kamu akan selalu mendapatkan kopi yang baru dipanggang. Di tempat Carla, mereka memanggang sendiri biji kopinya. Untuk mencicipi kopi yang akan mereka jual, mereka melakukan sesuatu yang disebut cupping. Ini adalah proses saat biji kopi yang sudah digiling direndam dalam air dan para pencicip profesional mengevaluasi cita rasa, aroma, dan sensasi kopi untuk menentukan kualitasnya. Yang menariknya, mereka tidak meminum kopi ini. Mereka hanya membiarkannya di dalam mulut dan memuntahkannya ke dalam cangkir lain. Oke, karena sekarang kamu sudah menjadi ahli kopi, mari kita lakukan pencicipan yang lebih serius. Kita harus menuangkan kopi ke dalam cangkir terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya? Kita bisa mencoba beberapa metode penyeduhan yang berbeda. Kamu bisa mencoba metode tuang untuk mendapatkan rasa yang lebih kuat namun tidak terlalu pahit. Kalau kamu tidak keberatan dengan rasa pahit alami, cobalah metode tekanan seperti mesin espresso, aeropress, atau bahkan mocha pot. Kalau kamu termasuk yang suka kopi dingin, kamu bisa coba cold brew. Semuanya tergantung pada rasa yang kamu cari. Begitulah, tur kopi kita berakhir di sini. Tapi nanti, kalau kamu berpikir bahwa membayar 50 sampai ratusan ribu untuk secangkir espresso spesial itu terlalu mahal, ingatlah seberapa lama prosesnya dan berapa banyak orang yang terlibat dalam mengantarkan minuman itu sampai ke cangkirmu.